Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kartika Wulandari dari Program Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih audit sistem informasi itu. Apa ya? Pernah nggak sih teman-teman semua membayangkan kalau semua data di universitas itu tiba-tiba hilang? Seperti jadwal kuliah, nilai mahasiswa, bahkan dokumen-dokumen penting lenyap begitu saja. Nah, di sini peran audit sistem informasi menjadi sangat krusial. Audit sistem informasi itu ibarat sebagai dokter untuk sistem teknologi. Dia memastikan apakah semua organ mulai dari server, aplikasi, hingga proses keamanan menjadi sehat. Bukan cuma untuk mendeteksi masalah, tapi juga memastikan semuanya. Nah, pengertian audit sistem informasi adalah proses nilai, pemeriksa, dan mengoptimasi sistem komputer data, serta cara kerja suatu organisasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, aman, akurat, mendukung tujuan perusahaan. Nah, di situ ada fungsi audit sistem informasi. Nah, yaitu 1. Menjamin keamanan, melindungi data dari pencurian, kerusakan, atau kebocoran. 2. Memastikan keakurat, memastikan informasi yang dihasilkan benar-benar dan biasa dipercaya. 3. Efisiensi, mencari cara agar kerja sistem lebih cepat dan hemat biaya. 4. Kepatuhan, memastikan tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya peran audit dalam mengembang sistem, yaitu ada sebagai penasihat, memberikan masukan saat sistem baru sedang dirancang supaya keamanan sudah tertanam sejak awal. Sebagai pemeriksa, menguji apakah sistem baru sudah sesuai kebutuhan dan aman sebagai aplikasi. Nah, di sini ada jenis-jenis pengadilan audit sistem informasi, yaitu 1. Pengadilan umum, 2. Pengadilan aplikasi, 3. Pengadilan pengembangan. Nah, di sini ada risiko dalam audit. Risiko bawaan, risiko yang memang sudah ada di jenis usahanya, misal transaksi uang besar berisiko salah. 2. Risiko pengendalian, risiko aturan yang buat ternyata lemah atau gagal berfungsi. 3. Risiko deteksi, risiko auditor gagal menemukan kesalahan yang sebenarnya ada. Nah, ada soal nomor 2, tahap pelaporan hasil audit dan hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi. Tahap atau proses pelaporan. Nah, yaitu ada 1. Pengumpulan bukti, auditor pengumpulan semua data, catatan, dan fakta saat pemeriksaan. 2. Analisis temuan, pemeriksa bukti tersebut mencari kelemahan atau penyimpangan lalu menganalisis dampaknya. 3. Menyusun laporan awal, menulis apa yang ditemukan, kenapa itu masalah, dan mendampak bagi perusahaan. Diskusi dan konfirmasi, bahasa draft laporan dengan pihak sebagai agar fakta benar dan tidak salah paham. 5. Laporan akhir, dokumen resmi berisi kesimpulan dan rekomendasi solusi yang diserahkan ke pimpinan. 6. Tidak lanjut memantau apakah saran perbaikan sudah dilakukan. Selanjutnya, hubungan keamanan informasi dan audit sistem informasi. Hubungan sangat erat dan saling melengkapi. Keamanan informasi adalah tindakan atau aturan yang dibuat untuk menjaga data tetap rahasia, utuh, dan tersedia. Audit sistem informasi adalah alat ukur untuk mengecek apakah aturan keamanan itu sudah berjalan benar dan efektif. Jadi, audit mengevaluasi keamanan dan keamanan menjadi fokus utama yang diperiksa dalam audit. Nah, di sini ada soal nomor 3, yaitu risiko tinggi ada tapi tidak terjadi, masalah bertahun-tahun, penyebab dan dampak. Faktor penyebab risiko tidak terjadi, meskipun risiko sudah terverifikasi tinggi, insiden belum terjadi karena yaitu 1. Faktor keberuntungan, 2. Kebiasaan aman,
3. Teknologi otomatis. 4. Lingkungan mendukung. Nah, pengaruhnya terhadap penilaian risiko yaitu 1. Salah menilai risiko. Karena sudah lama aman, perusahaan menganggap risiko itu tidak berbahaya, padahal sistemnya rapuh, ini bahaya besar. 2. Menunda perbaikan. Manajemen merasa aman sehingga anggaran perbaikan tidak diberikan dan masalah menumpuk diam-diam. 3. Dampak lebih parah nanti. Semakin lama dibiarkan, jika masalah itu akhirnya terjadi, kerugian akan jauh lebih besar karena tidak ada persiapan sama sekali. Intinya, belum rusak bukan berarti sudah aman. 4. Menemukan kelemahan besar, tindakan auditor dan cara mengurangi risiko audit. Nah, selain melaporkan, apa yang harus dilakukan auditor sistem informasi? 1. Memberikan solusi nyata, bukan cuma bilang ada celah, tapi jelaskan cara memperbaikannya, langkah-langkah apa yang harus diambil. 2. Jelaskan dampak. Beritahu kerugian apa yang akan didapat jika masalah itu dibiarkan agar pimpinan paham urgensi perbaikan. 3. Edukasi dan bimbingan. Mengajarkan staf cara kerja sistem yang benar dan aman agar depannya tidak terulang. 4. Rekomendasi standar. Menyarankan standar industri yang baik supaya sistem lebih kuat. 5. Pantau perbaikan. Pastikan saran yang diberikan benar-benar dilaksanakan sampai selesai. Nah, di sini selanjutnya cara mengurangi risiko audit. Risiko audit adalah risiko auditor salah memberi pendapat cara menurunkan risiko ini, yaitu perencanaan matang, pelajari dulu bisnis dan sistemnya, tentukan apa saja yang penting diperiksa. Nah, selanjutnya bukti yang cukup. Kumpulkan data dan bukti yang lengkap, sah dan jelas. Semakin banyak bukti kuat, semakin kecil risiko salah nilai. Selanjutnya, metode tepat. Gunakan cara pemeriksaan yang sesuai, misal ambil sampel yang mewakili seluruh data. Selanjutnya, uji pengandalian. Kalau aturan internal perusahaan sudah bagus dan kuat, auditor bisa lebih percaya diri dan risiko berkurang. 5. Kompetensi diri. Auditor harus terus belajar teknologi baru dan standar terbaru supaya pandai menilai. 6. Objektif. Menilai apa adanya berdasarkan fakta, tidak berpengaruh tekanan pihak lain. Nah, soal nomor 5 yaitu kendala dalam auditor internal dan cara mengatasinya, yaitu 10 kendala. 1. Manajemen tidak mendukung. Nah, masalahnya pimpinan menganggap audit itu cuma kesalahan, tidak mau bantu. Cara atasinya itu, jelaskan bahwa tujuan audit adalah membantu efisien dan keamanan, bukan mengawasi tujuan manfaatnya sebagai perusahaan. 2. Kendala, sulit mendapat data dan dokumen. Nah, cara atasinya, buat aturan jelas bahwa menyerah data adalah kewajiban kerja. Koordinasi dengan atas agar data disiapkan tepat waktu. 3. Kendalanya, sistem terlalu rumit atau canggih. Nah, cara atasinya, minta bantuan ahli IT, minta menjelaskan pembuatan sistem dan pelajari panduan teknisnya. 4. Kendalanya, waktu terlalu sedikit. Nah, cara atasinya, fokuskan dulu ke bagian yang berisiko tinggi. Gunakan cara cepat tapi tepat. Minta penyesuaian jadwal jika perlu. 5. Kendalanya, auditor kurang menguasai teknologi. Nah, cara atasinya, ikut pelatihan, sertifikasi, atau bahwa konsultasi ahli untuk membantu pemeriksaan. 6. Kendalanya, karyawan menolak dan tidak kooperatif. Cara atasinya, bangun hubungan baik, sampaikan tujuan bantuan perbaikan, dan jaga kerahasiaan masalah pribadi, jaga penghakiman. 7. Kendala, data rusak dan tidak akurat. Cara atasinya, cari sumber data lain untuk membanding, jadikan ketidakakurat ini sebagai temuan agar diperbaikan. 8. Kendalanya, aturan atau sistem sharing berubah.
Cara mengatasinya, tentukan batas waktu memeriksakan catatan semua perusahaan yang terjadi agar tidak mencampur aduk. Nah, 9. Kendala, tidak ada dokumentasi bukan panduan. Cara mengatasinya, buat catatan alur kerja sendiri berdasarkan wawancara dan pengamatan rekomendasi agar perusahaan segera buat buku panduan. 10. Kendalanya, saran audit tidak pernah dilaksanakan. Masalah yang dalam audit sistem informasi itu, laporan sudah selesai tapi saran perbaikan diabaikan begitu saja. Cara mengatasinya, lakukan pengecekan ulang, tindak lanjut, laporkan ke pimpinan tertinggi jika ada ketidakpatuhan dan tunjukkan risiko jika saran tidak dilakukan. Nah, sampai sini yang saya tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.